Bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya adalah puasanya wajib dilanjutkan walaupun tidak sah. Dia wajib ngodoi nantinya. Harus dicatat. Paham kira-kira ya? Warabi'u alaman aftara dhannanil ghurubah fabana khilafuhu. Yang keempat adalah orang yang mokel atau berbuka yang mengira bahwa waktu itu sudah maghrib. Mengira loh, bukan lupa di situ, mengira. Contoh ya, misal sampean tidur pagi, setelah itu hujan deras, weteng dedet, mati lampu, gak ada suara, gak ada apa. Akhirnya mengira, wah ini sudah maghrib. Bangun tidur sudah mengira waktu maghrib, padahal tidurnya cuma sejam setengah sebelum duhur misalnya. Enak aja makan, ternyata masih adzan duhur. Lah bagaimana? Puasanya dilanjutkan sampai maghrib, tapi dia punya catatan, dia punya hutang. Nah di sini pentingnya kita harus waspada. Lalu kemudian wal khamisu ala man bana lahu yauma thalathi sya'ban annahu min ramadan. Orang yang nomor 5 adalah orang yang hidup di sudah nyata hidup atau masuk di tanggal 1 bulan Ramadan. Tapi dia mengira masih Sya'ban. Bagaimana? Artinya dalam keraguan-raguan. Maka dia puasanya terus dilanjutkan. Karena puasanya orang syak gak sah. Gak ragu-ragu dia. Dia sudah masuk di bulan suci Ramadan, tapi dia puasa dalam keyakinan dia masih dalam Sya'ban. Artinya tidak bulan puasa Ramadan. Tidak dalam puasa Ramadan, tapi puasa di akhir bulan Sya'ban. Lah bagaimana itu? Maka puasanya dilanjutkan sampai akhir hari, yakni maghrib. Nah nanti punya ngodoi dia, karena dia puasa dalam keadaan ragu harinya. Paham kira-kira ya di sini? Nah maka daripada itu kita waspada, kita sering ngaji, karena kita ini manusia biasa yang kemampuan berpikir kita tidak sehebat para nabi dan rasul. Kalau para nabi punya sifat fatonah, cerdas. Sekali mengingat tidak pernah lupa. Tapi kalau kita yang dulu ngaji di pondok seakan-akan ilmu itu sudah mancep semua, pulang dari rumah banyak yang lupa. Apalagi yang tidak mengaji. Nah, maka daripada itu mari kita berupaya untuk mengaji. Disinilah Nabi kita bersabda tolabul ilmi minal mahdi ilallah lahdi, bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu oleh kalian semua mulai dari gendongan ibu sampai masuk ke lubang kubur, lubang landak. Artinya apa? Mulai hidup sampai mati kita diwajibkan berpuasa. Belajar agar supaya kita ini yang ingat, yang lupa menjadi ingat, yang tidak paham menjadi paham. Yang terakhir, wasadisu alaman sabaqahu ma'ul mubalagati mimmat maldotin wastinsyakin. Yang keenam, orang yang puasanya wajib dilanjutkan walaupun puasanya tidak sah. Yaitu siapa? Orang yang terlanjur kemasukan air berkumur.
Dia di waktu puasa misalnya bangun tidur subuh, subuh, kumur-kumur, atau menghisap air pada hidung karena ingin melaksanakan wudhu. Akhirnya apa? Airnya terlanjur masuk. Berkumur-kumur airnya terlanjur masuk, batal puasanya. Batal puasanya. Tapi puasanya wajib dilanjutkan sampai maghrib. Dan dia punya catatan, punya hutang, wajib disauri setelah Ramadan nanti. Nah kan penting kalau kita tidak hati-hati. Lah oleh karena lain dengan orang lupa misalnya. Ini kaum di sekitar kami ini adalah orang yang bekerja keras, merawat sapi, datang ngarit, udah kesel, panas, ngelak, atau haus, lalu kemudian kelihatan ada air, langsung diminum sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Tapi lupa. Bagaimana? Gak apa-apa, karena lupa memang. Atau orang yang datang bepergian, di rumah ada makanan, makan. Lupa bahwa dirinya puasa. Setelah makan, setelah minum, baru ingat bahwa dia melaksanakan puasa, melakukan puasa. Bagaimana? Gak apa-apa, gak wajib ngodoi, sah puasanya. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tapi kalau dalam hal ini ada unsur kesengajaan, dia sadar bahwa dia puasa, lalu kemudian dia berkumur, air kumur-kumurnya masuk ke perut, atau istinsyak, menghisap air pada hidung karena ingin melaksanakan wudhu, melakukan sunnah istinsyak. Bagaimana kalau terlanjur masuk airnya ke dalam perut? Puasanya tidak sah. Tapi anehnya wajib puasanya disempurnakan sampai maghrib. Nah ini lain dengan orang yang lupa tadi. Lalu karena kalau ini tidak dipahami dengan betul, maka banyak yang tidak paham, tidak perhatian. Kalau dipahami dengan betul dan kita hati-hati, insya Allah kita selamat. Para bapak ibu sekalian yang berbahagia, puasa ini kata Allah dalam hadis qudsi itu, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan saya akan membalas pada orang yang berpuasa itu. Membalas puasanya orang yang berpuasa. Di keterangan di dalam hadis yang panjang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat malaikat Jibril ditanya oleh Nabi kita SAW, ya Jibril, wahai saudaraku Jibril, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatku yang berpuasa di bulan Ramadan ini? Malaikat Jibril menjawab, yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad SAW, setiap malamnya Allah memandangnya dengan belas kasih sayang. Allah mengampuninya dosa-dosanya kecuali 4 golongan. Siapa wahai malaikat Jibril, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada 4 golongan yang oleh Allah di bulan puasa ini tidak mendapatkan ampunan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malamnya memandanginya umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadah puasa ini. Tiap malamnya dipandang dengan kasih sayang oleh Allah. Lalu kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman 4 kata malaikat Jibril. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, 1, akun liwalidayhi, orang yang menyakiti orang tua duanya. Kedua orang tuanya disakiti.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini hati-hati, naudzubillah min dalik. Mari kita berbakti kepada orang tua. Setiap saat kita ini banyak dosa kepada orang tua kita, mohonlah ampun, meminta maaf kita kepada beliau berdua. Setiap saat. Karena bagaimanapun kita ini nggak ada hal yang bisa kita balas kebaikan beliau berdua, kecuali hanya menyenangkan hatinya dengan kita menjadi orang yang taat kepada Allah wa Rasul, yang berakhlak mulia. Mumpung masih ada waktu yang hidup ini, mari kita upayakan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti kedua orang tua. Kenapa Allah tidak mengampuninya? Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua.